Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini kita akan membahas masalah khurafat yang berhubungan dengan mimpi. Mimpinya bisa saja terjadi, mungkin saja terjadi, bisa bertemu dengan siapapun, sobat-sobat. Dengan Rasulullah sekalipun bisa orang bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Tetapi di dalam mimpi, kalau ada yang mengatakan, mengklaim dia ditemui Rasulullah dalam keadaan jaga, jelas itu khurafat. Nah, tetapi sobat-sobat, yang menjadi bahasan kali ini bukan masalah bertemunya atau ditemui dalam mimpi atau dalam keadaan jaga, akan tetapi klaim-klaim mengenai pesan yang disampaikan ketika mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Klaim-klaim inilah, sobat-sobat, yang termasuk khurafat. Yang menjadi khurafat. Nah, klaim yang bagaimana yang termasuk khurafat itu? Habib Lutfi bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah berpesan. Pernah suatu waktu Habib Lutfi bin Yahya, beliau menceritakan bahwa pernah bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpesan kepada Habib Lutfi agar selalu menjaga NU, karena beliau punya niatan untuk tidak mengurus NU, untuk berhenti mengurus NU, akan mengajar santri-santrinya kembali. Kemudian pada malamnya beliau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan agar beliau tidak keluar dari NU dan terus menjaga NU. Nah, klaim pesan seperti inilah, sobat-sobat, yang termasuk khurafat. Sama seperti seorang Habib juga yang katanya dia ke Mekah, ke Madinah, kemudian dia tidak ingin balik ke Indonesia, lalu ditemui oleh Rasulullah katanya. Yang hebatnya ini dalam keadaan jaga, dan Rasulullah berpesan agar kembali ke Indonesia. Katanya di sana ada kemuliaan. Ini khurafat, sobat-sobat. Mana mungkin Rasulullah berpesan sedetil itu, berpesan sekhusus itu, baik kepada Habib Lutfi maupun kepada Habib yang satunya ini. Tidak mungkin, sobat-sobat. Nah, Ustadz A'afandi mempermasalahkan jika yang bermimpi adalah yang dia sebut Wahabi, maka orang-orang yang dia sebut Wahabi mengatakan itu bukan khurafat. Tapi kalau aswaja yang bermimpi dilihat
bilang kurang. Tunggu dulu, Ustadz Afandi. Kita coba kita bandingkan, ya, antara mimpi, ya, yang dialami oleh Wahabi, katakanlah seperti itu, ya, yang bertemu Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin mengatakan berada di dalam surga. Itu bersifat umum, tidak ada pesan khusus di situ. Begitu juga dengan mimpi Ustadz Adi Hidayat bertemu Gus Dur. Tidak ada pesan khusus dan detail seperti yang diklaim oleh Habib Lutfi dan Habib yang satunya tadi. Saya tidak tahu siapa namanya. Cuma ada cuplikan videonya. Ya. Dia mengatakan tidak mau balik ke Indonesia, kemudian ditemui Rasulullah yang menyuruhnya, yang memberi pesan supaya dia balik ke Indonesia. Ya. Nah jadi, ya, apa yang dilakukan Ustadz Afandi, ya, untuk memberikan bantah bahwa, ya, kalau, ya, pernyataan Ustadz Afandi yang mengatakan kalau Aswaja yang bermimpi disebut khurafat, tetapi kalau Wahabi tidak disebut khurafat, dan dengan memberi argumentasi mimpi bertemu Syekh Utsaimin, jelas ini perbandingan yang tidak sebanding, analogi yang no apple to apple, jadi tidak sama, ya, karena, ya, mimpi yang dialami oleh orang Wahabi itu umum, tidak ada pesan khusus dan detail seperti yang diklaim oleh Habib Lutfi dan Habib yang satunya lagi itu sebut-sebut. Begitu juga Ustadz Adi Hidayat, dia bertemu dengan Gus Dur dan tidak ada pesan khusus, apalagi, ya, sampai menyebut-nyebut Nabi, katanya sampai berpesan, ya, untuk menjaga satu ormas. Ini kan tidak mungkin, ya, kan sangat jauh jaraknya antara, ya, ormas tersebut dengan masa hidup Rasulullah. Nah, jadi sobat-sobat, ya, semua orang bisa saja bermimpi bertemu dengan seseorang, dengan Rasulullah sekali. Akan tetapi yang menjadi khurafat adalah ketika keluar klaim-klaim bahwa Rasulullah berpesan ini dan itu, berpesan agar menjaga ormas, agar mengurusi ormas, berpesan agar kembali ke Indonesia. Ya, Indonesia dan ormas tersebut, ya, ada jauh
setelah Rasulullah wafat. Mana mungkin ya Rasulullah mengetahui ya sesuatu yang di masa dia hidup itu belum ada. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.